Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas struktur dan fungsi bagian tubuh yang ada pada hewan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmananda dengan NIM 2212912. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu Dr. Haja Rizda Amini MP dan Mr. Tio Wijanarko MPD. Baiklah, masuk pada pembahasan pertama, struktur dan fungsi bagian tubuh yang ada pada hewan. Hewan bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, dan salah satu contohnya adalah berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, ada hewan yang hidup di air, contohnya ikan. Yang kedua, ada hewan yang hidup di darat, contohnya kucing, ayam, dan sebagainya. Yang ketiga, ada hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan di air memiliki kemampuan untuk menyelam di dalam air dan juga bisa hidup di daratan. Contoh hewannya adalah platypus, berang-berang, dan kura-kura. Bagian tubuh hewan dan fungsinya, kita ambil di sini contohnya ayam. Beberapa bagian dari ayam, yang pertama ada mata, berfungsi sebagai indera penglihat. Yang kedua ada paru, berfungsi untuk mengambil makanan. Yang ketiga ada bulu, berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Selanjutnya ada sayap, berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Yang kelima, kaki digunakan untuk bergerak dan berjalan. Pada bagian kaki ayam terdapat taji yang digunakan untuk mempertahankan diri. Yang keenam ada cakar, berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makan. Yang ketujuh ada ekor, berfungsi untuk keseimbangan. Dan yang terakhir ada jengger. Jengger berfungsi untuk membantu ayam agar suhu tubuhnya tetap dingin. Pembahasan selanjutnya ada fungsi jaringan saraf hewan. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel berdasarkan letaknya ada jaringan epidermis atau berbatasan dengan lingkungan luar. Yang kedua ada endotelium berbatasan dengan organ dalam. Yang ketiga ada mesotelium berbatasan dengan rongga. Ciri khusus pada epitel adalah yang pertama sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf. Yang ketiga, kemampuan regenerasinya tinggi. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan menjadi satu. Dan berasal dari perkembangan Meseskim dan Moserdam, klasifikasi jaringan ikat antara lain adalah jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, dan jaringan limfa. Yang ketiga, ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibria. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang dengan bantuan protein aktin atau filamen halus dan protein misosin atau filamen kasar ATP dan Ca2+. 4. Ada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Macam-macam jaringan saraf, ada saraf sensorik atau adalah saraf yang mengirim rangsang dari daerah reseptor atau indera penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf interneuron, saraf penghubung antar saraf konektor, dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjuster. Yang terakhir ada saraf motorik atau saraf yang mengirim rangsang dari sistem saraf pusat menuju elektor atau otot atau menanggapi rangsangan. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.